Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Apa kabar Anda semua? Semoga masih tetap semangat untuk mengikuti materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara online ini tentunya. Nah, untuk Anda yang ada di kelas 11, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang ada di bab 5 yang terkait dengan mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, di video kali ini kita akan mengulas submateri tentang menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, perlu Anda ketahui bahwa posisi silang negara Indonesia itu tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial. Di antaranya yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di belahan utara dan daerah berpenduduk jarang di belahan selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara ideologi komunisme dan ideologi liberalisme. Nah, yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, yakni yang terdapat pada Asia Daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. Kemudian yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Nah, yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Dan yang ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia itu berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Nah, apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Ancaman bagi integrasi nasional itu tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri kita sendiri. Nah, ancaman integrasi nasional terdapat dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, ancaman yang berasal dari dalam negeri tadi bisa berupa separatisme, korupsi, pertikaian antar suku, memudarnya sikap patriotisme dan nasionalisme pada generasi muda. Nah, sedangkan ancaman yang berasal dari luar negeri itu bisa berupa agresi militer, bisa berupa sabotase dan spionase. Nah, ancaman integrasi nasional seperti yang saya katakan tadi itu terdapat dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Nah, berikut kita uraikan secara singkat tentang ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia di bidang ideologi. Nah, saat ini kehidupan masyarakat Indonesia itu cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekan pada aspek kebebasan individual. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi, pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya, gaya hidup yang diliputi oleh kemewahan dan kebebasan dan sebagainya. Nah, sedangkan ancaman di bidang politik ini bisa bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ya, yang dari dalam negeri, ancaman di bidang politik itu dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Nah, bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuatan pemerintah. Nah, selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam. Sedangkan ancaman di bidang politik yang berasal dari luar negeri itu dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan suatu tekanan politik terhadap Indonesia, intimidasi,
provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer yang berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara kita. Nah, selanjutnya ancaman di bidang ekonomi. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi itu diantaranya Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Kemudian cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Dan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Nah, ancaman yang berdimensi sosial budaya itu dapat berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Nah, isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Nah, sedangkan wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan itu pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer juga dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan, baik itu termasuk pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror, ancaman keamanan laut dan udara. Ya. Baik Ananda sekalian, untuk video pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.